Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran fisika. Tentunya kalian kali ini masih mempelajari tentang listrik statis, dan listrik statisnya juga sebetulnya di sini masih tetap dalam gaya kolom. Yang kemarin kan masih ada gaya kolom, medan listrik, dan potensial listrik ya. Nah, gaya kolom ini bentuk dari contohnya itu sebetulnya banyak. Oke, nah salah satunya yang kemarin udah Ustadz kasih. Nah, ini salah duanya. Nah, untuk yang selanjutnya ini bagaimana kita bisa mengetahui tipe soal seperti ini, karena memang untuk soal-soal US ataupun soal-soal PTN ataupun soal-soal yang lainnya biasanya yang seperti ini, tapi agak sedikit kompleks. Yang ini Ustadz buatkan secara sedikit lebih mudah ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dua buah muatan A dan B dengan muatan A, besar muatan A yaitu minus 1 mikrokolom dan muatan B itu minus 9 mikrokolom, terpisah sejauh 6 cm. Berarti kalau misalkan mau kita gambarin bentuknya kayak gini ya. Jadi di sini ada QA, kemudian di sini ada QB. Dia itu katanya terpisah sejauh 6 cm. Berarti kita anggap dari sini ke sini itu adalah 6 cm. Kemudian jika muatan C ditempatkan pada lintasan A dan B, oke, jika muatan C ditempatkan pada lintasan A dan B, maka di manakah muatan C itu harus diletakkan jika gaya di muatan C bernilai 0? Oke, langkah pertama kayak gini. Kita bisa mengetahui bagaimana cara menyimpan si muatan C ini. Notnya adalah jika muatannya itu adalah sama, maka tempatkan di antara. Oke, tapi kalau misalkan jika muatannya beda, maka tempatkan di luar. Contohnya gimana? Kita lihat di sini. Di sini QA itu bernilai minus 1 mikrokolom dan QB itu bernilai minus 9 mikrokolom. Nah, sekarang kita lihat di sini QA-nya minus, kemudian QB-nya juga minus. Berarti muatannya sama atau beda? Sama kan ya? Artinya si C itu harus ada di antara ini di sini nih. Nah, ada di sini. Kalau misalkan di luar berarti bisa di luar dari A, bisa di luar dari B. Oke? Nah, terus dekatnya ke yang mana, Stad? Dekatnya itu harus ke angka yang lebih kecil. Ingat, di sini kalau misalkan kalian lihatnya minus 1 sama minus 9, kan kecilan minus 9 ya. Kalau dalam deret bilangan bulat ada min 1, min 2, min 3, min 9. Nah, kalau dari segi nilai yang paling kecil itu min 9. Tapi Ustadz bilangnya dari angka yang paling kecil, bukan dari nilai yang paling kecil. Kalau angka yang paling kecil ya bandinginnya berarti 1 sama 9. 1 sama 9 kecilan mana? 1 sama 9 udah pasti kecilan si 1. Maka muatan C itu kita tempatkan dekat dengan yang 1, dekat dengan muatan A. Kalau misalkan di sini ada, di sini 5, misalkan nih min 5, di sini min 2, berarti kita nempatin si muatan yang baru itu di mana? Di dekat siapa? Pasti di dekat sini dong. Kenapa di dekat sini? Karena dekat sama yang lebih kecil, yaitu si 2. Oke? Nah, tadi balik lagi ke soal. Dia bilangnya berarti C-nya itu bisa kita tempatkan, kita anggap kita tempatkan di sini. Di sini lebih dekat ke yang A, berarti ini QC-nya. Oke, QC-nya tadi bernilai berapa di situ? Oh, QC-nya nggak disebutin. Oke, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Nanti bisa kita lihat di sini. Nah, terus setelah dari itu, kalau misalkan kayak gitu, berarti kita bisa membuat pemisalan bahwa jarak dari QA ke ke QC itu adalah X. Kemudian jarak dari QC ke QB itu adalah apa? 6 min X. Dari mana? Contohnya kayak gini. Ustadz punya di sini 6. Di sini Ustadz punya
2 nih. Berarti sisanya di sini berapa? 4 dikurang 2. Sama kayak gitu ya. Kalau Ustadz di sini punya 6 nih. 6. Terus di sini Ustadz misalin X, berarti ini X. Terus berarti di sini sebelahnya adalah 6 dikurang ini 6 dikurang X. Jadi ini 6 dikurang 2 kayak gitu. Nah, terus muatan C di sini kita anggap sebagai muatan positif karena tidak diberitahukan, ya. Muatan C di sini kita anggap muatan yang positif karena tidak diberitahukan. Kemudian kita bisa mengetahui lagi gaya-gaya yang ada pada muatan C. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya gini. Ini kan berarti plus, kita anggap plus. Muatannya positif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Muatan C dipengaruhi oleh muatan A dan muatan B. Dimana kalau misalkan muatan C itu kan plus, muatan A-nya minus. Berarti ada gaya tarik menarik dong antara mereka. Berarti di sini ada gaya muatan C terhadap muatan A yang arahnya ke kiri. Kemudian si C juga ada gaya tarik menarik sama si B. Kenapa? Karena kan ini plus, terus si B-nya min. Tarik menarik juga dong. Nah, berarti di sini juga ada F muatan C terhadap muatan B. Kayak gitu. Nah, sekarang baru kita masuk ke rumusnya. Kalau misalkan kita masuk ke rumusnya, kita lihat di sini dia bilang jika di manakah muatan C harus diletakkan jika gaya di muatan C bernilai 0. Gaya di muatan C bernilai 0. Berarti dia pengen sigma FC-nya bernilai 0. Ustadz, kenapa harus ada sigma? Karena kita lihat di sini si C itu tidak dipengaruhi hanya oleh satu muatan saja. Dia dipengaruhi muatan A, dia dipengaruhi juga muatan B. Kalau muatannya banyak berarti harus pakai sigma atau jumlah. Nah, terus dia kan pengen muatan di C itu bernilai 0. Udah kita buat nih sama dengan 0. Terus setelah dari itu di muatan C itu ada dua gaya, gaya ke kanan dan gaya ke kiri. Ke kanan kita anggap positif, ke kiri kita anggap negatif. Berarti FCB min FCA sama dengan 0. Oke, di sini misinya apa sih? Misinya itu adalah jika muatan C ditempatkan pada lintasan A dan B, maka di manakah? Di mana? Berarti kita bakal nyari nilai X-nya ini nih. Nilai X-nya ini. Oke, jadi kalau udah dapet nilai X, kita bisa tahu posisi si C itu di mana sih baiknya supaya bernilai 0, kayak gitu loh. Nah, terus FCB sama dengan FCA. Minusnya bisa kita pindahin, awalnya minus jadi plus. Berarti FCB sama dengan FCA. Kita jabarin rumus F. Rumus F itu apa? K kali, karena ini antara muatan C dan muatan B, berarti QC kali QB per RCB. R dari C ke B sama dengan K kali QC kali QA per R dari C ke A. Oke, nah setelah dari itu kita lihat ada yang sama nggak? Ada dong pasti. Yang sama apa aja? Ada K yang pertama. Oke, berarti bisa kita coret. Terus ada juga QC. Nah, makanya QC nggak diperluin kayak gitu. Makanya di sini di soal nggak ada juga, nggak apa-apa, ya. Nah, terus RCB-nya yang mana? RCB itu berarti yang ini. RCB itu ini nih, jarak dari C ke B. C ke B itu jaraknya berapa? 6 min X. Terus berarti RCA-nya berapa? RCA-nya jarak dari C ke A, yaitu X. Tinggal kita ganti semuanya. Kita ganti. Nah, berarti QB-nya bernilai 9. Kalau di sini minusnya nggak usah dibawa ya. 9 per RCA-nya berapa? RCA C ke A, C ke A. Berarti kalau C ke A itu adalah X. Karena dia, oh ini kuadrat, sorry ya. X kuadrat sama dengan 9 per X kuadrat. C ke A, C ke B. Oke, coba dulu deh. 9 per X kuadrat. Terus yang muatan A-nya bener kan 1? Oke, benar. Oh, ini muatan B per RCB. Sorry. RCB ini harusnya. RCB yang ini dulu nih. QB-nya udah ada minus 9 mikrokolom. Mikronya kita ubah ya. Mikronya itu, mikro punya bobot 10 pangkat min 6. Berarti 9 kali 10 pangkat min 6. Oke. Nah, terus pernya itu per
RCB kuadrat, RCB C ke B berarti 6 min X dikuadratkan sama dengan yang kirinya QA, QA-nya itu bernilai 1 kali 10 pangkat min 6. Udah Ustadz ubah ya mikro kolomnya, mikronya udah Ustadz ubah jadi 10 pangkat min 6. Terus RCA kuadrat, C ke A, C ke A itu berapa nih? C ke A yaitu X kuadrat. Nah di sini juga masih ada yang sama, bisa kita coret, coret, coret. Nah kalau kayak gini Ustadz bakal ngasih kalian cara lebih mudah. Cara lebih mudahnya adalah kita akan membuat dua-duanya menjadi akar. Kenapa Ustadz kayak gitu? Karena kalau misalkan kayak gini, kita kan harus nguadratin nih. Ini kita kuadratin. Terus ini juga kita kuadratin. Terus nanti kita kali silang. Kan jadi apa ya? Jadi jelek banget angkanya. Terus jadi susah kaliannya. Ini kalau misalkan kita kuadratin jadi 6 min X. 6 min X. Jadi 6 kali 6, 36. 6 kali ini min 6X. Min 6X terus min X kuadrat, tuh ada X kuadratan, itu udah pusing banget. Ustadz bakal cari cara kalian untuk lebih mudah. Cara lebih mudahnya adalah kita akarkan masing-masing. Jadi kalau mau ngakarin dua-duanya harus diakarin. Jadi kita akarin nih masing-masing. Akar, tulis lagi 9 per dalam kurung 6 min X kuadrat sama dengan akar 1 per X kuadrat. Ingat ketika ada akar X pangkat 2 berarti sama aja kayak X 2 per 2 selalu dibagi 2 ya. Kalau ada akar X pangkat 10 berarti sama aja kayak X pangkat 10 per 2 selalu dibagi 2. Berarti kalau misalkan ada akar X pangkat 12 berarti X pangkat 12 per 2. Jadi ini X pangkat 1, ini jadi X pangkat 5, ini jadi X pangkat 6 ya. Berarti kalau misalkan ada, begitupun ketika kayak gini ada akar dalam kurung 6 plus Y kuadrat. Nah kalau keluar jadi 6 dalam kurung plus Y dalam kurung 2 per 2. Jadi pangkatnya kita bagi 2 juga. Nah kalau dibagi 2 kan sama aja kayak 1, bener gak? Nah berarti ini kita lihat di sini. Langkah pertama kita lihat akar 9 berapa? 3 per 6 min X kuadrat keluar akar. Jadi tinggal 6 min X doang. Sama dengan akar 1 per akar X kuadrat berarti X nya itu 2 per 2 1. Oke, nah kalau udah kayak gini baru kita kali silang. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti 3 kali X sama dengan 6 min X dikali 1. Nah 6X kali 1, 1 tetap. Berarti jawabannya gimana nih? Jawabannya 3X sama dengan 6 min X. Yang X satuin sama yang X. Berarti yang X satuin sama yang X. Berarti 3X plus X sama dengan 6. Maka 4X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 per 4. X sama dengan 6 dibagi 4. Kita bagi 2 jadi 3 per 2. Berarti X nya itu sama dengan 1,5 cm. Nah udah dapat tadi. Ini A, ini C, ini B. Ini kan katanya 6 meter. 6 cm sorry. Yang ini udah dapat nih 1,5 cm. Yang ini berarti sisanya 6 dikurang 1,5 ya. 1,5. Berarti 6 dikurang 1,5 yaitu 4,5. Berarti ini 6 min 1,5. Berarti ini 4,5 cm. Jadi pertanyaannya itu jawabannya gimana Ustadz? Jawabannya adalah di manakah letak muatan C? Berarti bisa 1,5 cm dari muatan A. Jadi 1,5 cm dari muatan A. Atau bisa juga jawabannya 4,5 cm dari muatan B. Jadi kesini 4 cm kayak gitu. Jadi jawabannya bisa ada 2 untuk contoh soal yang seperti ini ya. Silakan dipahami dari segi matematikanya maupun dipahami dari segi fisiknya. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.